Yang berikutnya adalah gatal di badan, bukan gatal karena janda muda. Salam Rahayu Semeton. Kali ini Titiang akan berbagi informasi tentang alergi obat. Apa itu alergi obat? Alergi obat adalah respon negatif ketika kita mengkonsumsi atau minum obat. Harusnya obat ini kan nggak segar, memperbaiki kondisi, tapi yang terjadi malah respon negatif. Tapi gejala-gejala yang timbul bila alergi obat. Gejala dari alergi obat itu biasanya ruam atau kemerahan pada kulit. Nah, itu yang paling sering terjadi, ruam-ruam atau kemerahan di kulit seluruh badan kita. Kemudian yang berikutnya adalah gatal di badan, bukan gatal karena janda muda. Beda kasusnya. Nah, kemudian setelah itu biasanya bengkak di area wajah. Area wajah biasanya matanya membengkak, kelopak mata atau di bibir membengkak. Yang ketika kita lihat kondisi itu lucu sih sebenarnya, karena matanya gede cara mata barong, kemudian bibirnya jadi cara resor gencar nyawan, kemudian agak bengkak. Kemudian yang lebih keras istilahnya, reaksinya ini ke sesak atau ada suara mengi dan ketika nafas. Nah, ini terjadi karena saluran nafas ini bengkak di dalam, misalnya seperti selang niki, saluran nafas niki seperti selang, dia bengkak di dalam sehingga menyumbat, atau bila itu parah sekali itu bisa menutup saluran nafas. Ketika saluran nafas tertutup, oksigen tidak dapat masuk ke bahu. Nah, itu berat itu. Ketika terjadi hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, ketika terjadi reaksi alergi seperti yang saya sebutkan di atas dan pas terjadi setelah minum obat, segeralah pergi ke dokter atau ke UGD. Nah, di sana akan ditangani dan diberikan obat-obatan anti alergi. Kecuali untuk kasus gatal karena janda muda, ampunang diajak ke UGD ini ke lain obat ini ke. Nah, berikutnya adalah faktor risiko. Faktor risiko untuk alergi obat ini, yang pertama adalah kita sebelumnya memang mempunyai riwayat alergi terhadap makanan, terhadap cuaca, debu, atau bahkan sudah pernah alergi terhadap salah satu obat. Nah, ini ke faktor risiko. Kemudian faktor risiko kedua, bila keluarga kita, baik itu orang tua, kakek, nenek, atau saudara, mempunyai riwayat alergi. Nah, ini kita harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi obat. Tips dari Tiang untuk semeton yang mempunyai faktor risiko alergi obat, bila sakit dan konsumsi obat sebaiknya dipisah, jangan bersamaan. Contoh niki, misalnya setelah pergi ke dokter dapat 2 jenis obat, ampunang diminum langsung keduanya. Jadi minum dulu satu, kemudian kita lihat reaksinya, lagi selang 2-4 jam baru diminum lagi satu. Nah, ini tujuannya biar ketika terjadi alergi obat tidak semuanya kita anggap alergi. Jadi kan sudah dipisah minumnya, jadi tahu obat A atau obat B yang menyebabkan alergi. Dan yang terpenting bagi semeton niki, ketika sudah mempunyai atau sudah pernah alergi obat, harus diingat nama obatnya. Nama obatnya diingat, jangan hanya jenisnya. Niki banyak kejadian semeton yang sudah mengalami, yang diingat niki adalah jenisnya. Tiang wenten alergi anti nyeri, sedangkan untuk anti nyeri niki ada banyak. Dan jadi dokter atau tim medis niki akan kebingungan atau lebih hati-hati ketika memberikan obat. Kalau kita sebagai pasien sudah mengingat namanya, dokter pun pasti tidak akan memberikan obat tersebut lagi. Jadi itu hal-hal penting yang berkaitan tentang alergi obat. Yang pertama, bila kita mempunyai faktor risiko, ketika mengkonsumsi obat sebaiknya dipisah atau diberi jeda waktu antara minum obat pertama
dan obat lainnya. Yang berikutnya, ketika kita sudah pernah alergi obat, tolong nama obatnya diingat. Ini penting untuk semeton agar lebih mudah dokter memberikan obat. Nih, bila perlu nama obatnya ditulis di kertas, ditaruh di dompet. Ketika teman-teman melali atau kemana berobat, jadi ada catatan. Dan untuk mengurangi risiko alergi obat yang akan terjadi pada semeton. Nih, pedalam ke jegek kena alergi obat, peninggalannya besar, kita sama barong kan hilang jegek ini kan kita. Ya, untuk kali ini itu informasi dari Tiang, semoga bermanfaat bagi semeton sareng sami. Nggih. Salam rahayu.